Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas pengantar ekonomi pembangunan dengan dosen pengampu, Heru Supriyanto, SEMS. Keunggulan dari proses pembentukan modal fisikal dalam pendekatan pembangunan ekonomi. Yang pertama, mempunyai landasan teoritis yang cukup kuat. Aliran fundamentalisme modal ini membahas tentang hubungan antara pertumbuhan investasi dengan pendapatan nasional dan menganggap bahwa pembentukan modal merupakan faktor kunci dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kedua, aliran fundamentalisme modal ini sepaham dengan tujuan dan keinginan dari para kontributor asing atau pendonor bantuan luar negeri. Yang ketiga, struktur dan kerangka kerja dari aliran fundamentalisme modal cukup fleksibel dalam memasukkan gagasan-gagasan baru dalam ilmu ekonomi, terutama pada konsep modal insani. Hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Apabila pertumbuhan ekonomi di suatu negara semakin tinggi dan pendapatan yang bisa ditabung juga semakin besar, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Maka investasi menjadi fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, apabila investasi di suatu negara semakin besar, maka tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan semakin besar pula. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari investasi. Dan antara tabungan, modal, dan pertumbuhan ekonomi. Pertama, ekspansi input modal fisikal real dapat meningkatkan setengah pertumbuhan pendapatan agregat. Yang kedua, rendahnya tingkat investasi menjadi penyebab utama dari rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita di suatu negara. Yang ketiga, pembentukan modal terhadap pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang memiliki dampak positif, terutama pada tahap awal pembangunan ekonominya. Yang keempat, tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan pertumbuhan produktivitas jauh lebih penting daripada proses pembentukan modal. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam jangka panjang hanya dapat dicapai jika masyarakat mampu mempertahankan proporsi investasi yang cukup besar dari GDP-nya. Dalam penggunaan modal. Yang pertama, kemampuan dalam alokasi sumber daya. Yang kedua, menurunkan angka rasio dari investasi terhadap GDP agar tingkat efisiensi investasi semakin tinggi. Yang ketiga, mempertimbangkan jumlah faktor produksi dan tenaga kerja. Yang keempat, kombinasikan modal dan faktor produksi sumber daya ekonomi yang dimiliki. Yang kelima, memperhatikan arus perpindahan modal yang melintasi batas geografis negara. Rasio-rasio investasi di negara sedang berkembang. Rasio investasi yang tepat bagi negara sedang berkembang agar pertumbuhan dan pendapatan per kapita realnya mencapai 4% per tahun adalah: pertama, rasio investasi paling rendah 15% di dalam perekonomian pada investasi yang bersifat padat tenaga kerja. Yang kedua, rasio investasi paling rendah 25% di dalam perekonomian pada investasi yang bersifat padat modal. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi sumber tabungan dalam negeri. Sumber tabungan dalam negeri merupakan hasil dari akumulasi tabungan, yaitu 1. Tabungan domestik dan 2. Tabungan swasta. Tabungan domestik terdiri dari dua kelompok komponen, yaitu tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah yang diperoleh dari surplus yang diperoleh pemerintah atas komunikasinya. Tabungan swasta atau tabungan domestik diperoleh dari dua sumber tabungan perusahaan, berasal dari ditahan oleh perusahaan. 2. Tabungan rumah tangga, berasal dari pendapatan rumah tangga yang tidak dibelanjakan. 2. Tabungan luar negeri, yaitu berasal dari dua sumber. 1. Tabungan pemerintah asing atau bantuan dari luar negeri. 2. Tabungan swasta asing yang terdiri dari investasi asing dan pinjaman komersial ataupun eksternal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penentu tabungan swasta. Tabungan swasta bisa juga disebut dengan tabungan rumah tangga.
Tabungan swasta mengacu pada tabungan sektor rumah tangga dan sektor bisnis dalam perekonomian. Statistik ini adalah jumlah tabungan rumah tangga dan tabungan sektor bisnis, tabungan swasta, tabungan publik, dan tabungan nasional. Ekspor dan investasi memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara yang terbuka. Ekspor akan menghasilkan devisa. Devisa akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk nilai tambah bagi perekonomian. Agregasi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam perekonomian merupakan produk domestik bruto. Kemudian perilaku tabungan perusahaan. Faktor yang menentukan tabungan perusahaan adalah satu, yaitu pendapatan total dan tabungan nasional bruto dari proporsi tabungan perusahaan. Pendapatan total dan tabungan nasional itu bisa dibedakan menjadi: pendapatan nasional bruto adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan dalam periode tertentu dan dapat diukur dengan satuan uang. Kemudian pendapatan total. Pendapatan total adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari harga jual, harga per unit, dikalikan dengan volume penjualan barang atau jasa yang dijumlahkan atas semua penjualan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ukuran dan jumlah sektor perusahaan dalam total perekonomian adalah mencakup 4 sektor, yaitu sektor moneter, sektor keuangan pemerintah, sektor real, dan sektor eksternal dengan periode sesuai kesediaan data masing-masing sektor tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tabungan domestik yang disumbangkan oleh sektor perusahaan. Telah disinggung pada bagian pendahuluan bahwa investasi negara dibiayai oleh tabungan, baik tabungan domestik maupun tabungan nasional. Perbedaan mendasar antara tabungan domestik dan tabungan nasional adalah sama dengan pada saat mendefinisikan produk domestik bruto. Produk nasional bruto. Tabungan domestik dihasilkan oleh seluruh masyarakat yang berada pada suatu wilayah tertentu memiliki kewarganegaraan yang berbeda pada tahun tertentu, sedangkan tabungan nasional dihasilkan oleh seluruh warga negara yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah negaranya pada tahun tertentu. Tabungan merupakan determinan penting bagi terciptanya persediaan modal. Tabungan pemerintah merupakan selisih antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan sektor swasta di bidang perkebunan, perdagangan, dan manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kegiatan sektor swasta di bidang perkebunan. Kemudian kegiatan sektor swasta dalam perdagangan. 1. Memfasilitasi partisipasi pelaku sektor swasta dalam proses kebijakan. 2. Meningkatkan kesadaran pelaku bisnis tentang dampak dan inflasi cepat. 3. Mengembangkan kebijakan untuk memfasilitasi investasi. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan sektor swasta dalam manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengelola bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk produksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Sektor perkebunan sangat berperan penting dalam mensukseskan pelaksanaan strategi transformasi ekonomi di Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori perilaku tentang tabungan. Yang pertama yaitu pendapatan absolut atau teori pendapatan absolut dari Keynes. Di sini ia menyatakan bahwa tingginya tingkat tabungan suatu negara atau rumah tangga tergantung pada besarnya pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Hasrat menabung dari pendapatan yang siap dibelanjakan tersebut akan meningkat sesuai dengan tingkat pendapatan. Maksudnya ialah jika suatu negara atau perekonomian memiliki pendapatan misal dari pajak, PPN, ekspor, dan lain-lain, mereka pasti juga memiliki pengeluaran. Nah, tingkat pendapatan mereka pasti akan lebih tinggi dari tingkat pengeluaran tersebut. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran mereka itulah yang akan menjadi tabungan suatu negara tersebut. Jadi, semakin tinggi tingkat pendapatan mereka dan pengeluaran mereka tinggi pula, maka selisih antara pendapatan dan pengeluaran tersebut akan semakin kecil. Nah, tabungan mereka juga akan semakin kecil. Namun, jika tingkat pendapatan mereka besar dan pengeluaran mereka kecil, maka tingkat tabungan mereka akan semakin besar pula. Yang kedua yaitu teori pendapatan relatif dari Duesenberry. Teori ini menyatakan bahwa konsumsi dan tentunya tabungan tidak hanya tergantung pada pendapatan sekarang, tetapi juga pada tingkat pendapatan sebelumnya dan perilaku konsumsi pada masa lalu. Jadi, dengan teori pendapatan relatif ini, fungsi konsumsi atau tabungan jangka pendek pada suatu perekonomian cenderung bergerak ke atas seperti roda yang bergerigi sepanjang waktu. Jika pendapatan tumbuh dalam jangka waktu yang panjang, maka konsumen akan menyesuaikan perilaku belanja mereka ke tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula. Namun, dalam jangka pendek, mereka enggan untuk menurunkan dan lambat untuk menaikkan tingkat pendapatan
meskipun pendapatannya turun atau naik sewaktu-waktu. Yang ketiga yaitu teori pendapatan permanen dari Friedman. Menurutnya, pendapatan terdiri dari dua komponen, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan tidak tetap. Ide pokoknya adalah karena individu-individu berharap hidup lama, maka mereka membuat keputusan-keputusan konsumsi untuk periode waktu yang sangat lama atau bertahun-tahun. Pendapatan permanen merupakan hasil kekayaan, termasuk aset modal fisikal dan manusia, pendidikan, dan lain-lain. Friedman memandang bahwa individu dapat memperkirakan besarnya aliran pendapatan ini sepanjang hidup mereka, dan mereka akan menyesuaikan tingkat konsumsinya dengan apa yang mereka anggap pendapatan normal atau pendapatan permanen yang cenderung stabil sepanjang waktu. Yang keempat atau yang terakhir yakni teori tabungan kelas dari Kaldor. Teori ini memandang bahwa perilaku konsumsi atau tabungan dipengaruhi oleh kelas ekonomi. Maksud dari perkataan ini ialah semakin tinggi ekonomi seseorang, maka akan semakin tinggi pula hasrat keinginan untuk menabung pada orang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat ekonomi seseorang, maka hasrat ingin menabung mereka akan semakin turun atau semakin rendah. Pemerintah. Tabungan pemerintah yaitu selisih antara penerimaan pemerintah dikurangi pengeluaran rutin. Pemerintah pada tahun 2001 sampai 2003, tabungan pemerintah masih relatif rendah. Hal ini menyebabkan dana atas tabungan pemerintah seringkali tidak dapat digunakan sebagai stimulus fiskal, sehingga tabungan sektor swasta, tabungan luar negeri menjadi jalan keluarnya. Tabungan swasta, sektor swasta memiliki peranan yang begitu kuat dalam proses pembentukan modal di Indonesia. Hal itu terbukti dari tingkat tabungan swasta yang selalu meningkat hampir 10 kali lipat dari jumlah tabungan pemerintah pada akhir pelita 1 1973 dan 1974, akhir pelita 4 1988 sampai 1988. Tabungan domestik pada periode pelita 1 1973 sampai 1974, periode pelita 5 1993 sampai 1994. Proporsi tabungan pemerintah terhadap tabungan domestik terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini terbukti dari peran tabungan swasta yang menjadi sumber akumulasi pembiayaan pembangunan, sehingga mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek investasi dalam negeri. Sekian, terima kasih.